والصلاة قائمة آت محمد وسيلة والفضيلة وبشكنا كما المحمود النادمة. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin min ba'di tamassahu biha wa adzu 'alaiha bin nawajid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari bersama-sama kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Salah satu menjalankan perintah Allah, salah satu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita dengan belajar atau tholabil ilmi. Kita menghadiri majelis taklim. Kita sering membaca Al-Quran, bukan sekedar dibaca, tapi dipahami maknanya dan diamalkan. Itu merupakan salah satu bentuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab. Ayat ini sering sekali dibawakan oleh khotib, dan ayat ini merupakan salah satu sahnya khutbah Jumat, yaitu adalah ajakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Ada dua kalimat, ada dua kata yang harus kita amalkan mulai hari ini, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita tingkatkan. Dan kita jaga lisan kita jaga mulut kita, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, kata-kata yang maksiat. Maka perintahnya adalah qaulan sadida, berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Beberapa hari kita melihat di medsos banyak sekali ada orang yang keselio lidahnya mengucapkan kata-kata yang kotor. Kata-kata itu tidak saya bawakan di sini. Tidak begitu lama dihujat oleh orang banyak, didatangi rumahnya dengan kata-kata yang menyakitkan masyarakat.
Apalagi kalau kata-kata ini yang mengucapkan adalah pejabat atau anggota DPR misalnya. Maka konsekuensinya adalah apabila orang yang beriman mengucapkan kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor, maka konsekuensinya adalah di dunia dia dihujat masyarakat banyak, tidak disenangi orang banyak, dan lebih-lebih nanti di akhiratnya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal para ikhwan sekalian, kalau kita mampu mengucapkan kata-kata yang syadid, kata-kata yang benar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan reward kepada kita, memberikan balasan yang sangat luar biasa. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki semua amalan-amalan kalian. Kita tahu bahwa kita ini manusia lemah. Bahkan sholat saja kita sering ketinggalan. Kita sering masbuk. Kadang-kadang dengan kesibukan kita tidak melaksanakan sholat berjamaah. Allah memberikan waktu yang begitu luang. Kadang-kadang kita tidak berangkat mencari ilmu atau thalabil ilmi. Dengan bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar itu, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita semua. Setelah itu Allah akan menghapus segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka mari bersama-sama kita selalu mengamalkan ayat-ayat Allah satu persatu. Ayat dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 6.666 ayat. Kira-kira kalau kita mengevaluasi diri, kita merenung, sudah berapa ayat yang kita amalkan? Dalam satu ayat pendek, Allah memerintahkan 4 hal atau 4 perkara, yaitu as-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, wal-munfikin, wal-mustaghfirina bil ashar. Kalau ayat-ayat ini sudah kita amalkan, kita mengamalkan ayat yang selanjutnya. Ayat yang saya bacakan tadi adalah dalam surat Ali Imran. Allah memerintahkan untuk bersobar. As-sabirin, was-sadiqin, dan kepada orang-orang yang sodik. Allah memerintahkan untuk menjadi orang-orang yang jujur perkataannya, benar amalannya. Allah memerintahkan pada orang-orang yang taat kepada Allah, wal qanitin. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, itu ada ayatnya. Mari kita amalkan bersama-sama. Setelah wal qanitin, wal munfiqin. Allah memerintahkan untuk menginfakkan sebagian harta kita untuk jalan Allah. Itu juga perintah Allah. Yang terakhir adalah wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang selalu memohon ampun, berdoa kepada Allah di waktu sahur. Dari ayat yang pendek itu ada 5 perintah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan ayat-ayat Allah, kita amalkan, kita baca, kita pahami. Itu bentuk daripada kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya milik 4 golongan saja. Golongan yang pertama adalah orang yang dikaruniai harta dan dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hartanya, ia mengeluarkan hartanya untuk jihad fisabilillah, untuk pembangunan masjid, untuk kebutuhan-kebutuhan sosial, untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina, untuk mengeluarkan zakat kita. Ini adalah orang yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Dengan hartanya ia bisa beramal, dengan ilmunya ia bisa beribadah dengan baik. Jadi ibadahnya itu dengan ilmu, tidak serampangan, tidak ikut-ikutan, tidak taklid buta, tidak mengikuti si anu, si A, si B, tapi benar-benar beramal itu sesuai dengan ilmunya. Maka inilah orang yang paling mulia di dunia ini. Golongan pertama adalah orang yang dikaruniai harta dan dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita lihat, insya Allah jumlahnya banyak sekali. Saudara-saudara kita yang agenia, saudara-saudara kita yang cendekiawan, saudara-saudara kita yang ilmunya luar biasa, Masya Allah. Kita kagum dengan beliau, dengan ilmunya itu. Yang kedua adalah orang yang diberi ilmu tetapi tidak diberi harta. Dengan ilmunya ia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kekurangan harta. Tapi ada niat dalam hatinya, seandainya saya diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menggunakan seperti si fulan, seperti orang yang nomor 1 tadi, mengeluarkan hartanya untuk jihad fisabilillah, mengeluarkan hartanya untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka orang yang kedua ini golongannya sama seperti orang yang pertama tadi. Yang ketiga adalah orang yang dikaruniai harta tetapi tidak dikaruniai ilmu. Ini jumlahnya sangat banyak sekali, luar biasa. Dengan hartanya dia tidak mau, tidak tahu maksud saya. Dia tidak tahu hartanya akan dibelanjakan kemana. Karena tidak mempunyai ilmu, tidak dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dikasih harta. Hartanya banyak tetapi dibelanjakan dengan serampangan saja. Nah, orang yang nomor 3 ini adalah orang yang hina di dunia ini. Yang ketiga adalah, yang keempat maksud saya, adalah orang yang tidak dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikaruniai harta sama sekali. Ini jumlahnya juga luar biasa. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang pertama, orang yang mempunyai ilmu dan mempunyai harta. Apakah kita tidak boleh mempunyai harta? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah dunia ini pada pandangan manusia. Kebanyakan manusia itu kecintaannya kepada apa-apa yang diingini. Yang pertama adalah wanita. Laki-laki mencintai wanita, wanita mencintai laki-laki. Itu sudah merupakan kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun diperbolehkan. Yang kedua, diperbolehkan kita menumpuk-numpuk harta, kita mencari harta. Dengan harta kita bisa membantu saudara kita. Yang kedua tadi adalah kecintaan kita kepada anak-anak. Biasanya kalau setelah menikah kita mendambakan anak. Setelah itu mempunyai harta untuk bikin rumah dan kendaraan-kendaraan untuk sarana berjihad pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, kendaraan-kendaraan yang mewah, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Semuanya itu hanya kehidupan di dunia. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semuanya itu hanya kesenangan di dunia. Apakah kita boleh memilikinya? Diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kehidupan yang lebih kekal lagi. Qul a'unabbi'ukum khairum min dzalikum lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ada kehidupan yang lebih kekal dan abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudzu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallahu kana wa ma lam yasa' lam yakun. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Wa qala Allah ta'ala qala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anjil mu'minina fi Falastina khassah wa fi anha'i buldanil mu'minina amma. Allahumma asdud wa ta'ataka 'alal kufari Yahudi Israel wa surakaihim wa satid samlahum wa farij jam'ahum. Allahumma ihsimhum wa salsilhum. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.